Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Griti Teresia Natalin Pangaribuan dengan NPM 2415036 dari Prodi Akuntansi Fakultas Social Science Universitas Pembangunan Pancabudi tahun ajaran 2024-2025. Di sini saya akan presentasikan hasil pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16 dengan mata kuliah mikroekonomi, di mana Bapak dosen pengampunya ialah Bapak Assoc Prof. Dr. E. Rusyadi SE MSI CIQAR CIQNR CIMMR CISHR. Pada pertemuan pertama, konsep mikroekonomi. Yang pertama, sebutkan 5 masalah ekonomi yang ada di sekitar Anda, lalu apa penyebab masalahnya, apa dampak masalahnya, dan apa solusinya. Untuk masalah yang pertama, adanya inflasi tinggi. Penyebabnya, kenaikan harga barang kebutuhan pokok, biaya produksi yang meningkat, gangguan pasokan barang. Dampaknya, penurunan daya beli masyarakat, ketidakpastian ekonomi, peningkatan biaya hidup. Lalu solusi yang dilakukan, kebijakan moneter yang tepat, pengawasan harga barang pokok, peningkatan produksi domestik. Yang kedua, ada pengangguran. Penyebabnya, kurangnya lapangan pekerjaan, ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dan kebutuhan pasar, otomasi dan digitalisasi. Dampaknya, kenaikan angka kemiskinan, ketegangan sosial, menurunnya kualitas hidup. Lalu solusinya, pengembangan sektor industri baru, pelatihan vokasi, peningkatan investasi di bidang infrastruktur. Terdapat gambar banyaknya pelamar kerja yang menjatuhkan lamaran kerja dikarenakan banyaknya pengangguran. Lalu yang ketiga, kemiskinan. Penyebabnya pengangguran. Seperti masalah yang kedua, pengangguran, maka terjadilah kemiskinan. Baru rendahnya pendidikan, akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan dan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan. Dampaknya, peningkatan ketidaksetaraan sosial, rendahnya kualitas hidup, peningkatan angka kriminalitas. Solusi yang dilakukan, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, program bantuan sosial yang efektif. Lalu yang masalah keempat, tingginya tingkat korupsi. Penyebabnya, kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pemerintah dan sektor swasta. Dampaknya, penyalahgunaan dana publik, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ketidakadilan sosial. Solusinya, penegakan hukum yang lebih ketat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pemberdayaan lembaga pengawasan. Lalu, masalah yang terakhir, kesenjangan teknologi. Penyebabnya, akses terbatas ke teknologi di daerah terpencil, rendahnya literasi digital, ketidakmerataan distribusi teknologi. Dampaknya, ketertinggalan dalam kompetisi global, rendahnya produktivitas. Solusi yang dilakukan, penyuluhan teknologi, peningkatan akses internet, dan pelatihan digital di daerah terpencil. Lalu masuk ke pertemuan kedua dengan materi analisa dan kegiatan ekonomi, di mana tugasnya ialah sebutkan jenis atau bentuk perekonomian di Indonesia, lalu berikan penjelasannya, kritisi apa kelebihan dan kelemahan ekonomi Indonesia, lalu apa yang terbaik untuk bentuk ekonomi Indonesia dan buat alasannya. Mari kita bahas jenis atau bentuk perekonomian di Indonesia. Yang pertama, perekonomian pasar atau market ekonomi. Indonesia menerapkan sistem ekonomi pasar yang berorientasi pada mekanisme pasar dalam menentukan harga barang dan jasa. Dalam sistem ini, sebagian besar produksi dan distribusi barang dan jasa dikendalikan oleh sektor swasta. Pemerintah berperan dalam mengatur dan mengawasi agar kegiatan ekonomi berjalan dengan adil dan efisien. Namun, negara yang masih melakukan intervensi dalam beberapa sektor strategis seperti energi, pangan, dan infrastruktur. Lalu, perekonomian campuran atau mix ekonomi. Dikarenakan menggabungkan elemen-elemen dari ekonomi pasar dan ekonomi terencana atau plan ekonomi. Pemerintah Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mengatur berbagai sektor penting seperti energi, transportasi, pendidikan, dan kesehatan untuk memastikan kesejahteraan sosial, keadilan,
dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, sektor publik dan swasta bekerja bersama-sama. Lalu ada jenis perekonomian tradisional yang lebih bergantung pada jenis perekonomian ini lebih bergantung pada pertanian, subsisten, kerajinan tangan, dan barter. Masyarakat di daerah-daerah pedesaan khususnya masih menjalankan kegiatan ekonomi yang bersifat lokal dan berbasis komunitas. Perekonomian tradisional seringkali bersifat tidak terorganisir dan lebih mengutamakan kesejahteraan bersama daripada keuntungan individu. Lalu ada perekonomian berbasis sumber daya alam. Sektor ini memainkan peran-peran besar dalam perekonomian negara. Sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, hasil pertanian kayak kopi, kelapa sawit, karet, serta hasil-hasil perikanan dan kehutanan menjadi tulang punggung ekspor Indonesia. Meski sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, ketergantungan terhadap SDA juga memiliki tantangan, seperti fluktuasi harga komoditas global dan dampak lingkungan. Lalu ada perekonomian digital. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor ekonomi digital Indonesia berkembang pesat didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. E-commerce, fintech, dan startup berbasis teknologi menjadi sektor yang semakin dominan dalam perekonomian Indonesia, memberikan peluang baru bagi pengusaha muda dan membuka lapangan kerja baru. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan ekonomi digital ini, baik dari sisi regulasi maupun dukungan infrastruktur. Lalu yang terakhir, perekonomian industri merupakan bagian penting dari perekonomian, meskipun kontribusinya terhadap PDB cenderung menurun dibandingkan dengan sektor jasa dan pertanian. Industri Indonesia memiliki manufaktur otomotif, tekstil, elektronik, dan makanan dan minuman. Pertumbuhan sektor industri berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah dari bahan mentah yang ada di Indonesia. Lalu kelebihan dan kelemahan ekonomi Indonesia. Dalam kelebihannya yaitu sumber daya alamnya yang melimpah, pasar domestik yang besar, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, diversifikasi ekonomi, dan demografi muda. Untuk kelemahannya, ketergantungan pada SDA, ketimpangan ekonomi, birokrasi dan korupsi, pendidikan dan keterampilan SDM, infrastruktur yang belum merata, masalah lingkungan. Bentuk ekonomi yang terbaik untuk Indonesia seharusnya adalah ekonomi yang berkelanjutan atau sustainable economy yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Berikut alasan kenapa bentuk ekonomi ini cocok untuk Indonesia. Yang pertama, diversifikasi ekonomi, pembangunan yang merata, lalu kesejahteraan sosial dan pengurangan kemiskinan, keberlanjutan lingkungan, peningkatan kualitas SDM, stabilitas ekonomi makro, dan meningkatkan daya saing global. 3. Dengan materi dasar-dasar penawaran dan permintaan. Tugasnya, amati permintaan terhadap suatu jenis barang di pasar atau pajak dekat rumah Anda. Yang kedua, buat grafik permintaannya. Di sini saya ambil contoh penjualan harga beras dengan penjualan 10.000 per kilo sampai 14.000 per kilo. Dan ini tabelnya. Lalu dari tabel tersebut bisa membuat grafik hubungan harga beras dan permintaan. Sesuai dengan teori ekonomi, ketika harga beras naik, jumlah permintaan cenderung turun. Jadi dari yang murah harga berasnya yang 10.000 per kilo, permintaannya 200. Tapi ketika berasnya naik jadi dari 14.000 per kilo, permintaannya turun menjadi 100. Lalu pertemuan keempat, teori permintaan. Pertama, amati produk yang ada pada pajak atau pasar dekat Anda, lalu buatkan elastisitas permintaannya. Kita ambil contohnya harga telur ayam. Pertama, dia 2.500 per butir, lalu permintaannya 50 butir per hari. Untuk menghitung elastisitasnya, kita perlu data tentang perubahan harga dan perubahan jumlah yang diminta. Jadi ketika harga telurnya naik 2.700 per butir,
kenaikannya 8%, maka jumlah permintaannya turun menjadi 45 butir dengan keturunan 10%. Rumus elastisitasnya yaitu persen perubahan kuantitas per persen perubahan harga. Jadi di sini kita masukkan angkanya minus 10% per 8% sama dengan minus 1,25. Karena nilai elastisitasnya lebih besar dari 1, permintaan terhadap telur ayam bersifat elastis. Jadi konsumen cukup sensitif terhadap perubahan harga. Kenaikan harga signifikan mengurangi jumlah permintaannya. Nah, di situ ada dibuat elastisitas lebih dari 1. Kenapa dibilang elastis? Sedangkan hasilnya minus 1,25. Jadi min atau negatif dalam elastis itu dihiraukan atau diabaikan. Masuk ke pertemuan 5 dengan judul materinya elastisitas permintaan dan penawaran. Di sini saya hanya menambahkan sedikit materinya dan tidak terdapat tugas. Elastis permintaannya ialah besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang diminta. Elastisitas penawaran ialah besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Faktor penentu pada permintaan, ketersediaan barang substitusi, presentasi pendapatan yang digunakan untuk barang tersebut, sifat kebutuhan barang atau mendasar atau mewah, waktu untuk beradaptasi. Lalu pada elastisitas penawaran, waktu produksi, ketersediaan sumber daya produksi, skala dan efisiensi produksi, kemudahan dan memasuki atau keluar pasar. Lalu kita di sini masuk ke pertemuan ke-6, yaitu teori permintaan konsumen pendekatan, di mana tugas yang tercantum ialah yang pertama, tentukan elastisitas permintaan penawaran pada setiap perubahan harga pada tabel berikut. Jadi pada tugas ini terdapat tabel di mana ada harga, penawaran dan permintaan, dan rumus-rumusnya sudah saya buat untuk rumus elastisitas permintaan dan penawaran. Dengan keterangan QB jumlah baru barang yang ditawarkan, QA jumlah penawaran yang asal atau lama, PB tingkat harga yang baru, PA tingkat harga yang lama atau asal. Berikut langkah-langkahnya. Tadi kan rumusnya sudah ada, jadi tinggal memasukkan angka kepada rumus. Angka dari tabel tadi ya. Interval pertama dari 2000 ke 4000. Elastis penawarannya kita masukkan angkanya hingga menghasilkan nilai 1. Elastis permintaannya kita masukkan menghasilkan nilai min 0,3. Lalu interval kedua dari harga 4000 ke 6000, elastisitas penawarannya kita masukkan angkanya juga, yang dari 4000 ke 6000 itu hasilnya 1, dan elastisitas permintaannya min 0,714. Lalu dari interval 3 dari 6000 ke 8000, masukkan juga sama kayak rumus-rumus sebelumnya hingga elastisitas penawarannya kita mendapatkan hasil 1, elastisitas permintaannya mendapatkan hasil min 1,4. Jadi di sini kesimpulannya bisa dimasukkan dalam tabel dari harga 2000 ke 4000, elastisitas penawarannya 1, elastisitas permintaannya min 0,3, dari 4000 ke 6000 elastisitas penawarannya 1, elastisitas permintaannya min 0,714. Dari harga 6000 ke 8000 elastisitas penawarnya 1, elastisitas permintaannya min 1,4. Temuan ke-7, perilaku konsumen. Di sini tidak ada tugas, saya menambahkan sedikit aja materi. Perilaku konsumen dalam mikroekonomi mengacu pada studi tentang bagaimana individu atau rumah tangga membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas, seperti pendapatan, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Penjelasan tentang perilaku konsumen ini mencakup beberapa konsep penting. Yang pertama, preferensi konsumen, teori utilitas, anggaran konsumen, kurva indiferensi, maksimasi kepuasan, faktor psikologis dan sosial. Kesimpulannya, dalam mikroekonomi, perilaku konsumen bertujuan untuk memahami
bagaimana keputusan konsumsi dibuat di bawah kendala anggaran dan preferensi individu. Analisis ini penting untuk memprediksi permintaan pasar dan memahami bagaimana perubahan harga atau kebijakan ekonomi mengaruhi konsumsi. Di pertemuan ke-8 ada ujian mid semester. Tugasnya gambarkan secara empiris ekonomi mikro menurut saudara sendiri. Buatlah contoh secara empiris salah satu produk terkait permintaan dan penawaran. Lalu buatkan data empirisnya. Keempat, buatkan tabel permintaan dan penawarannya. Kelima, buatkan elastisitas permintaan dan penawarannya. Ekonomi mikro secara empiris adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya yang terbatas. Secara empiris, ekonomi mikro berfokus pada data dan bukti nyata di lapangan untuk memahami bagaimana permintaan dan penawaran berinteraksi dalam menentukan harga serta kuantitas barang atau jasa. Kita bisa ambil contoh empirisnya produk susu UHT. Faktor yang mempengaruhi permintaannya harga khusus UHT, tingkat pendapatan konsumen, selera atau preferensi konsumen. Faktor yang mempengaruhi penawarannya harga bahan baku susu, teknologi pengolahan, biaya distribusi. Di sini dapat kita lihat tabel permintaan dan penawaran susu UHT dari harga 10.000 per liter hingga 18.000 per liter serta kuantitas yang diminta dalam 1 liter dan kuantitas ditawarkan. Formula elastisitas permintaan. Rumusnya ED persen QD per persen P. Contoh untuk harga naik dari 12.000 ke 14.000, kita masukkan rumusnya. Persen QD-nya menghasilkan min 25%. Persen P-nya 16,67%, jadi dapat dihasilkan min 1,5. Karena ED-nya lebih besar dari 1, permintaan susu UHT-nya elastis. Menghitung elastisitas penawaran. Dalam formula elastisitas penawaran, persen QS per persen P. Contohnya, untuk harga naiknya 12.000 ke 14.000, maka persen QS-nya 28,57%, persen P-nya 16,67%, jadi persen elastisitas penawarannya 1,71. Karena elastisitasnya lebih besar dari 1, maka penawaran susu UHT-nya elastis. Dapat disimpulkan, permintaan susu UHT elastis karena konsumen sensitif terhadap perubahan harga. Penawaran susu UHT juga elastis, menunjukkan produsen dapat dengan cepat menyesuaikan kuantitas produksi saat harga berubah. Lalu kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pada pertemuan 9. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa meliputi berbagai aspek yang mempengaruhi keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli. Berikut faktornya. Yang pertama, harga barang atau jasa itu sendiri, pendapatan konsumen, harga barang substitusi atau komplement, selera dan preferensi konsumen, harapan konsumen terhadap masa depan, jumlah penduduk, kebijakan pemerintah, faktor musiman, faktor sosial budaya, dan promosi iklan. Jadi kita masuk ke pertemuan 10 dengan materi pasar dan pemerintah dalam perekonomian modern. Perekonomian modern, pasar dan pemerintah sangat berperan untuk melengkapi, untuk menciptakan stabilitas ekonomi, pertumbuhan dan distribusi yang adil. Peran pasar, mekanisme yang mempertemukan pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Peran pemerintah hadir untuk memperbaiki kelemahan pasar dan melindungi kepentingan masyarakat secara luas. Hubungan pasar dan pemerintah dalam perekonomian modern. Pertama, komplementer, kedua ada intervensi pemerintah, yang ketiga ada kolaborasi. Lalu kita masuk ke pertemuan ke-11, penawaran dan permintaan agregat. Tugasnya kumpulkan data 10 negara GDP dan GNP, analisis pakai tren dan grafik. Mari kita bahas. GDP produk domestik bruto dan GNP produk nasional bruto tahun 2024 untuk 10 negara serta analisis tren menggunakan grafik. Di sini ada data GDP dan GNP dalam triliun USD 2024 dimasukkan dalam tabel, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Brasil, Kanada, dan Korea Selatan serta GDP dan GNP-nya. Analisis trennya, negara maju Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Jerman memiliki tren GDP tinggi dengan perbedaan kecil antara GDP dan GNP. Hal ini menunjukkan ekonomi yang stabil dengan kontribusi besar
dari aktivitas domestik. Pertumbuhan GDP Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan terus mendominasi karena perkembangan sektor teknologi dan perdagangan. Yang kedua, negara berkembang India menunjukkan pertumbuhan signifikan pada GDP dan GNP, menandakan industrialisasi dan digitalisasi yang pesat. Brasil dan Korea Selatan juga memiliki tren yang positif, serta pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan India. Perbedaan GDP dan GNP negara dengan banyak perusahaan multinasional seperti Jepang dan Korea Selatan sering menunjukkan GNP lebih rendah dari GDP, karena sebagian keuntungan dikirim ke luar negeri. Grafik di atas menunjukkan perbandingan GDP dan GNP untuk 10 negara pada tahun 2024, dan kita dapat melihat Tiongkok dan Amerika Serikat memiliki GDP dan GNP yang sangat tinggi, jauh melebihi negara lainnya. Selisih antara GDP dan GNP untuk sebagian besar negara relatif kecil, menunjukkan bahwa mayoritas aktivitas ekonomi tetap terkonsentrasi secara domestik. Lalu yang ketiga, India menunjukkan angka GDP yang terus meningkat, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Lalu kita masuk ke pertemuan 12, dua pendekatan pengukuran GNP. Kumpulkan data 10 negara terkait data fiskal seperti pajak dan lainnya. Berikut data fiskal dari 10 negara meliputi rasio pajak terhadap PDB, komposisi sumber penerimaan pajak, dan beberapa aspek lain. Pertama, Amerika Serikat. Total penerimaan pajak sekitar 24,5% dari PDB. Porsi terbesar berasal dari pajak penghasilan individu sekitar 15% dengan kontribusi minimal dari pajak konsumsi karena tidak adanya pajak pertambahan nilai atau VAT. Jerman, pajak mencapai 38,6% dari PDB. Sebagian besar diperoleh dari kontribusi asuransi sosial 37,2%, diikuti oleh pajak konsumsi dan pajak penghasilan. Dan yang ketiga ada Prancis, penerimaan pajak sekitar 45,6% dari PDB pada 2023. Sebagian besar dari kontribusi sosialnya 32,5%, diikuti oleh pajak konsumsi dan pajak penghasilan. Yang keempat ada Jepang, pajak menyumbang 30% dari PDB dengan kontribusi besar dari pajak konsumsi 20,8% dan pajak penghasilan. Yang kelima, Swedia, pajak menyumbang 44% dari PDB dengan porsi signifikan dari pajak konsumsi dan kontribusi sosial. Yang keenam ada Australia, rasio pajak terhadap PDB sekitar 28,5% dengan kontribusi terbesar dari pajak penghasilan individu 39% dari pajak konsumsi. Lalu yang ketujuh, Meksiko, rasio pajak relatif rendah sekitar 17,6% dari PDB dengan kontribusi besar dari pajak konsumsi 31,1% karena ada penerimaan pajak sekitar 33% dari PDB, terutama berasal dari pajak penghasilan individu 36,9% dari konsumsi. Ada Italia, rasio pajak terhadap PDB sekitar 42,1% dengan kontribusi besar dari pajak konsumsi dan penghasilan. Yang terakhir ada Norwegia, memiliki salah satu rasio pajak terhadap PDB tertinggi di dunia, sekitar 43,6% dengan kontribusi signifikan dari pajak konsumsi dan pajak minyak. Analisis tren dan visualisasinya, tren global, negara-negara maju cenderung memiliki rasio pajak terhadap PDB lebih tinggi dibanding negara berkembang. Sebagian besar penerimaan berasal dari pajak penghasilan individu dan konsumsi. Ada perbedaan struktural. Negara seperti Amerika Serikat mengandalkan pajak penghasilan lebih banyak dibandingkan negara Uni Eropa yang menggunakan kontribusi sosial sebagai sumber utama. Untuk pertemuan 13 tidak ada soal, hanya materi saja dengan materi penawaran agregat dan siklus ekonomi. Penawaran agregat atau agregat supply adalah jumlah total barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua produsen dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu selama suatu periode waktu tertentu. Penawaran agregat mencerminkan hubungan antara tingkat harga umum dan jumlah output yang ditawarkan oleh produsen. Siklus ekonominya fluktuasi naik turun aktivitas ekonomi yang terjadi secara berulang dalam suatu perekonomian. Siklus ini mencerminkan pola pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Dengan penawaran agregat yang siklus ekonomi dalam fase ekspansi, penawaran agregat jangka pendek meningkat untuk memenuhi permintaan yang naik. Dalam fase resesi, penawaran agregat cenderung turun karena aktivitas produksi berkurang akibat melemahnya permintaan. Studi terhadap penawaran agregat dan siklus ekonomi membantu pemerintah dan bank sentral merancang kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Lalu untuk pertemuan 14, 15, dan 16 itu sama karena 14, 15 materinya sama dan materi ke-16 UAS.
bank yang bermaterikan tentang bank sentral dan kebijakan moneter, di mana tugasnya ialah: 1. Jelaskan tugas Bank Sentral Indonesia, kritisi kelebihan dan kekurangannya, dan yang terakhir, jika Anda jadi gubernur BI, apa yang harus Anda lakukan? Tugas Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Tugas pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan perubahan berikutnya. Berikut tugas utama BI. Yang pertama, menjaga stabilitas nilai rupiah yang bertanggung jawab terhadap stabilitas nilai tukar atau eksternal dan stabilitas harga atau internal yang diukur melalui inflasi. Yang kedua, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, memastikan sistem pembayaran di Indonesia berjalan lancar, efisien, dan aman. Yang ketiga, mengelola dan menjaga stabilitas sistem keuangan, berperan dalam menjaga kestabilan sistem perbankan dan keuangan agar mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat, ada kebijakan moneter, menetapkan kebijakan moneter terhadap pengendalian suku bunga, penetapan cadangan minimum wajib GWM, dan pengelolaan likuiditas di pasar keuangan. Yang kelima, sebagai leader of last resort, dapat memberikan likuiditas kepada bank-bank yang mengalami kesulitan dalam situasi darurat. Untuk kelebihan dan kekurangan Bank Indonesia, yang kelebihannya itu: pertama, kemandirian institusi. Sebagai lembaga independen, Bank Indonesia dapat mengambil keputusan tanpa campur tangan politik, sehingga kebijakannya lebih fokus pada kepentingan ekonomi nasional. Kedua, stabilisator ekonomi, berperan vital dalam menjaga stabilitas harga dan nilai tukar yang penting bagi iklim investasi dan perdagangan. Yang ketiga, inovasi dalam sistem pembayaran, memimpin pengembangan teknologi seperti QRIS untuk mempermudah transaksi digital. Yang keempat, ada kemampuan mengelola krisis seperti pandemi COVID-19. BI berperan aktif dalam menstabilkan ekonomi dengan kebijakan moneter ekspansif. Lalu kekurangannya, fokus yang terkadang terbatas. Sebagai lembaga yang fokus pada stabilitas harga, BI cenderung kurang memberikan perhatian pada penciptaan lapangan kerja atau masalah sosial ekonominya. Efek kebijakan yang tidak langsung. Kebijakan moneter sering membutuhkan waktu cukup lama sebelum dampaknya terasa di perekonomian real. Lalu ada ketergantungan pada data dan proyeksi. Ketepatan kebijakan BI sangat bergantung pada keakuratan data ekonomi dan proyeksi yang bisa saja meleset. Lalu dengan komunikasi dengan publik, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan moneter seringkali terbatas sehingga pengaruh positif kebijakan BI tidak selalu dirasakan langsung. Jika saya menjadi gubernur Bank Indonesia, hal yang dapat dilakukan: pertama, memperkuat stabilitas dan daya tahan ekonomi, fokus pada pengendalian inflasi yang rendah tetapi tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menjaga stabilitas nilai tukar dan mengelola cadangan devisa. Yang kedua, digitalisasi dan inklusi keuangan, mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk menjangkau masyarakat unbanked, belum memiliki akses perbankan, dan meningkatkan literasi keuangan. Lalu yang ketiga, kolaborasi dengan pemerintah dan OJK, mengoptimalkan koordinasi dengan OJK dan pemerintah untuk menyinkronkan kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan dan mendukung pembangunan ekonomi. Lalu cara yang keempat, mitigasi risiko global, memastikan cadangan devisa yang cukup dan memperkuat kerjasama dengan bank sentral lain guna menghadapi gejolak ekonomi global. Lalu yang kelima, penguatan komunikasi kebijakan, membuat kebijakan yang lebih transparan dan mudah dipahami masyarakat agar kebijakan moneter dan sistem pembayaran mendapat dukungan publik. Yang keenam, pengembangan pasar keuangan, meningkatkan kedalaman pasar keuangan domestik agar lebih kuat terhadap guncangan eksternal. Dengan langkah-langkah ini, saya akan berusaha menjaga peran Bank Indonesia sebagai pilar utama stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional. Sekian hasil presentasi yang dapat saya jelaskan dari rangkuman pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16 mata kuliah mikroekonomi. Jika saya ada kesalahan dalam perbuatan dan perkataan, saya mohon maaf dan izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.